Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5A? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu is the best, selalu terbaik, selalu sehat selalu. Kita doakan ada teman kalian yang masih belum masuk, yaitu Javalin. Barusan ngabarin orang tuanya masih dirawat di rumah sakit perut kayaknya. Makanya kalau makan-makan yang seperti kemarin harus cuci tangan, harus jaga kebersihan. Baik anak-anak, kita siapkan berdoa dulu. Silakan Bagas, disiapkan berdoa. Baik, sebelum nanti kita memulai pembelajaran, kemarin kita sudah membuat yel-yel, kemudian membuat apa lagi kemarin? Membuat cita-cita ya di sini ya, cita-cita, menulis cita-cita, kemudian direkam dalam sebuah video. Videonya sudah saya share di grup kalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang tahu? Dari bacaannya apa? Kira-kira mirip dengan apa kata komputa ini? Komputer. Siapa yang tadi jawab? Nah, seperti apa tadi? Komputer. Kira-kira berpikir komputasional itu berpikir seperti, ya berarti nanti kita diajari di sini anak-anak berpikir secara komputer. Kalian akan berpikir seperti laptop, kalian berpikir seperti HP, berpikir seperti PC, CPU dan seterusnya. Pak Ari punya pertanyaan. Anak-anak tahu bagaimana cara bergerak? Bagaimana cara bergerak kalian? Siapa? Yang nyuruh jalan itu kakinya, apa tangannya, apa otaknya? Apa? Otak. Berarti ya yang programnya itu siapa? Otak kan ya, yang nyuruh semuanya kita misalnya berjalan itu otak. Yang nyuruh makan itu otak. Apabila perut kita keroncongan ya berarti perutnya laporan ke otak. Dalam waktu dekat, dalam waktu cepat, tidak suwe. Ketika perutmu bunyi, kerunyuk atau bergerak, ingin bergerak dan seterusnya, itu laporan langsung dalam waktu singkat, bukan per jaman tambah luwe nanti. Seper second, seper detik, langsung ke laporan otak. Bilang ke Pak Arif mau makan. Seperti itu otaknya. Otaknya terus mikir, malu apa enggak ya? Malu apa enggak ya, seperti itu. Kalau masih baru mungkin malu, nanti kalau sudah lama-lama 2 minggu, 1 bulan malu-maluin wes kamu. Nanti biasanya gini wes, kalau sudah Pak Arif gampang pokoknya izin enggak apa-apa, langsung bilang biasanya misalnya aja, Pak saya lapar, sudah kerunyuk-kerunyuk. Waktunya saya lihat sama Pak Arif, sudah mau istirahat, iya silahkan saya izinkan. Tapi kalau jam 7, jam 8 kamu masih baru masuk terus lapar ya tidak saya izinkan. Itu jadi yang berperan semuanya dalam hidup itu siapa? Otak. Makanya manusia itu otaknya itu aneh, besar, lebih kompleks daripada otaknya hewan. Siapa yang pernah makan otak hewan? Otaknya siapa? Otaknya kambing. Kan kecil ya otaknya kambing segini paling. Tapi kalau otaknya kita seukuran jambu segini paling, segini. Nah, di sini itu banyak sekali program atau urat saraf yang menyebar di otakmu nanti. Nanti bisa kalian pelajari di SMA. Jadi yang mengatur tadi otak. Nah, inilah keajaiban Allah menciptakan otak bagi manusia
Terus banyak programnya anak-anak. Kalau komputer programnya ditulis seperti coding. Seperti coding 1, 2, 3, 5 makan, 1, 2, 5 lapor Pak Arif, 1, 2 itu coding namanya. Tolong izin ke Pak Arif. Seperti itu, andaikan dikodingkan. Tapi dalam otaknya manusia nggak perlu itu, langsung dalam waktu sepersekian detik langsung lapor, terus bilang ke Pak Arif, Pak Arif mengizinkan kamu langsung makan, mari makan, langsung dibuang ke sampah langsung, wah kekenyangan aku mau ke kamar mandi, izin lagi ke Pak Arif, dan seterusnya itu dalam waktu yang sepersekian detik. Lah kalau manusia mencoba membuat otak dalam buatan namanya di laptop anak-anak. Jadi laptop ini sebenarnya tiruan otak kita. Di CPU, di PC itu tiruan otak kita. Makanya kalau otaknya diisi banyak data, diisi game tok, yo komputernya kok jadi komputer gaming. Ini kayak ini dari ROG ya, gaming. Tapi kalau otaknya diisi buku-buku pendidikan terus, ilmu-ilmu terus, maka komputernya jadi komputer pendidikan. Mungkin seperti punya Pak Arif, isinya ngajar terus membosankan dan seterusnya. Kalau otaknya diisi video, YouTube, TikTok, Instagram, nah ini jadi laptop apa? Konten kreator ya. Sama dengan manusia, kalau otaknya diisi dengan olahraga setiap hari olahraga, kemudian fisik terus, akhirnya dia jadi apa? Kalau olahraga terus atlet, jadi atlet. Kalau otaknya diisi jadi kesenian, nari, kemudian musik, kemudian piano, dia akan jadi apa kalau sudah dewasa? Seniman ya, jadi guru seni, jadi apa dan seterusnya. Kalau otaknya diisi militer, siap jadi tok, harus disiplin, makan. Siap Pak, lapor Pak, sudah makan Pak, dicuci Pak. Jadi apa? Jadi tentara, jadi polisi. Yang jadi tentara siapa kemarin? Cita-citanya yang nulis di sini. Siapa? Renaldi, Habibi. Siap lo ya? Lek wae. Siap Pak, saya mau istirahat ya. Seperti itu jalannya. Siapa yang ikut kocil di sini? Ritme. Siapa? Askia, Arika. Jadi kalau besok memang kalian cita-citanya pingin militer, TNI, Polri, harus disiplin dari sekarang. Yang kalau seniman berarti sekarang harus perbanyak data yang masuk di otakmu itu tari, piano, musik, dah harus tari tok ya, dah harus musik tok dan sebagainya kalau bisa. Menyamakan pola itu atau pattern recognition itu, ini kita itu setiap hari ada polanya loh Rek. Kalian tadi sudah tak suruh buat pola, mulai masuk di kelas 5 Pak Arif tak suruh buat pola. Apa polanya? Polanya kalau bel berbunyi, kamu diprogram sama Pak Arif harus baris dulu. Yang menyiapkan siapa? Absen, sesuai absen. Biasanya atraksi namanya fokus pada informasi penting. Atraksi berpikir secara komputer itu berfokus pada informasi penting. Artinya kalau ada masalah, kalau ada hoax, kalau pada waktu pelajaran fokus kepada Pak Arif, jangan ngobrol sendiri temannya. Algoritma artinya berpikir sesuai langkah. Ini seperti kalian membuat mie instan, membuat yang berurutan, membuat jus, berarti membuat kue, berarti air dulu dimasukkan di adonan. Ini membuat roti, kemudian roti diaduk dengan blender, kemudian dikasih rasa-rasa, kemudian setelah di-open disajikan, kemudian dimakan. Itu berpikir algoritma. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Baik, sekarang kita nyanyi ya. Nyanyi ini pelangi-pelangi. Biar kamu memudah. Apa sih Pak Arif tadi kok ngomong dekomposisi, pengenalan pola, atraksi, algoritma dan seterusnya. Kita coba nyanyi.
Ya. Nyanyinya basicnya dari dasar pelangi. Gini ya. Dekomposisi, memecah masalah, pengenalan pola, cari pola sama. Abstraksi itu fokus pada masalah. Algoritma itu berpikir runtuh. Bisa ya? Dek. Sekarang anak-anak kita bentuk kelompok. Baik anak-anak, nanti kita main game ya. Skemanya gini, yang juara nanti saya traktir anggota kelompoknya 5.000 kupon gratis. Setiap anggota 5.000 dapat 5 kupon. Jadi di sini nanti ya, ini berisi kelompok-kelompok. Ini kelompok apa tadi? Kelompok robot, kelompok AI, kelompok programmer. Ya. Jadi versus terus ya. Saya undi siapa yang maju dulu. Itu lomba estafet. Nanti setiap di sini ya lomba menepuk estafet. Jadi di sini ada orangnya 1, 2, ada orangnya juga anggota kelompok lain. Ini misalnya kelompok programmer semua sini barisnya. Ini kelompok versusnya kelompok robot semua di sini ya. Jadi kalau ini selesai mengerjakan dekomposisi apa ya? Memecahkan masalah. Boleh diurut no. Setelah selesai tepuk yang sini, cepetan kerjakan. Terus klik tombol finish di sini. Ada tombol finish. Nah, yang selesai lolos nanti sampai di akhir. Komputer. Nah, anak-anak, baik sekarang ketua menunjuk orang yang siap maju di medan tempur. Dah, siapa yang sini? Aibi, Sabia, Zam, siapa yang sana? Iki, Naila sini. Tak apa-apa. Siap ya? Duduk, gerak, gini, jongkok. Mulai. Naila vs Aftar.
Iya. Yang bukan buah atau hewan ditutup. Siap-siap, Kun dan Nara. Minggir Sabian, Naila. Iya, langsung tepuk. Ditutup yang itu. Yang bukan gitu. Ya. Sip. Kita lihat Nara. Minggir. Belum. Minyak dulu. Masuk, panaskan minyak dulu. Panaskan minyak dulu. Oh, bumbu ya. Ayo Kun, kamu bisa. Ayo Kun. Ayo Kun. Ya. Pilih salah satu saja itu, Ma. Salah satu saja. Salah satu saja. Yuk. Dua itu kalau yang pola ada dua. Bilangan genap. Iya, satu kok itu. Kalau bilangan pola ada dua. Belum dua. Harus dua. Bilangan kuadrat. Bilangan prima keliru, masih keliru. Belum, salah Devano. Bilangan prima bukan satu, bilangan dua dulu, dari dua dulu. Bilangan genap itu masih belum. Ada yang 16 bukan masuk bilangan. Nah, ya. Tenang. Yuk, segera menyusul. Bilangan ganjil dulu, langsung 1. Ya, langsung. Yuk. Tenang. Saya lihat. Dibaca. Ya. Udah ya, berarti pemenangnya kelompok komputer. Gak apa-apa, kelompok programmer sudah berusaha. Baik, kita lanjutkan kelompok apa itu? Kelompok game. Siapa yang maju ke depan? Silakan. Waktunya 1 menit. Waktunya 1 menit dimulai.
Waktunya 1 menit. Baik, anak-anak sudah mempelajari tentang konsep pembelajaran komputasional. Terima kasih. Ini ada refleksi, ada yang senang, ada yang belum senang juga, ada yang masih bingung, ada yang seru karena menang dalam juaranya, dan seterusnya. Terima kasih dari Pak Arif. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.